Pembelahan atau reproduksi sel merupakan ciri utama makhluk hidup. Pembelahan sel pada uniseluler bertujuan untuk menghindari kepunahan, sedangkan pada multiseluler bertujuan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, pertumbuhan, dan perkembangan sel. Secara umum, pembelahan sel dibagi menjadi dua, yakni pembelahan tidak bertahap amitosis dan pembelahan bertahap mitosis dan meiosis. Pembelahan amitosis terjadi pada organisme prokariotik, misalnya bakteri. Pembelahan amitosis terjadi secara spontan, yakni kromosom bakteri menempel pada membran plasma, DNA bereplikasi, dan sel membelah menjadi dua sel anakan. Jika sel anakan yang dihasilkan mirip bentuk dan ukurannya satu sama lain, maka disebut pembelahan biner. Idealnya, sebelum sel membelah, maka sel tersebut harus menggandakan terlebih dahulu apa-apa yang dimilikinya agar kedua sel anakan nantinya memiliki komponen sel yang sama satu sama lain. Siklus sel merupakan serangkaian proses perkembangbiakan sel dimulai dari persiapan dan pembelahan sel itu sendiri. Siklus sel terdiri dari dua fase, yakni interfase dan pembelahan sel mitosis. Interfase merupakan fase istirahat sel yang paling lama waktunya guna mempersiapkan diri untuk membelah. Interfase terdiri dari fase G1, S, dan G2. Pada G1 terjadi sintesis protein dan pembentukan organel-organel sel. Pada S terjadi replikasi DNA. Pada G2 terjadi peningkatan energi cadangan persiapan untuk membelah. Berbeda dengan interfase, fase pembelahan sel mitosis waktunya singkat, terdiri dari 4 tahap, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase, termasuk sitokinesis di dalamnya. Mitosis terjadi pada sel tubuh autosom. Tujuannya untuk regenerasi sel. Hasilnya, dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induk, dan jumlah kromosomnya diploid atau 2N. Mitosis terdiri dari 4 tahap, yakni fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase ditandai dengan menghilangnya membran nukleus, penebalan kromatin menjadi kromosom, berpisahnya sentriol menuju ke kutub berlawanan, diikuti pembentukan benang-benang spindle. Metafase ditandai dengan kromosom berjajar di bidang pembelahan yang diatur oleh benang spindle. Pada tahap ini, kromosom terlihat jelas. Anafase ditandai dengan pasangan kromatid yang berpisah dan kromatid ditarik benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase ditandai dengan terbelahnya sel menjadi dua, dimulai dari pembelahan nukleus karyokinesis dan diikuti pembelahan sitoplasma sitokinesis hingga menghasilkan dua sel anakan. Kromatid menjadi samar dan membran nukleus mulai tampak lagi. Terdapat perbedaan antara sitokinesis pada sel hewan dan tumbuhan. Sitokinesis pada sel hewan dimulai dari sisi luar menuju ke dalam, mirip balon yang dipuntir, akibat kerja cincin kontraktil. Sedangkan pada sel tumbuhan, sitokinesis dimulai sebaliknya, akibat kerja dari plate sel. Hal ini dikarenakan adanya dinding sel yang bersifat kaku. Meiosis terjadi pada sel kelamin gonosom. Tujuannya untuk mempertahankan jumlah kromosom suatu individu. Maksudnya, manusia normal itu kan diploid 2N, sehingga peleburan ovum N dan sperma N tetap akan menghasilkan individu baru normal, yakni diploid 2N. Meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya kombinasi dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya, yakni haploid N, sehingga dikenal juga dengan pembelahan reduksi. Meiosis terdiri dari dua siklus, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1.
Profase 1 lebih kompleks dibanding profase pada mitosis karena terdiri dari 4 subfase, yakni leptoten, kromatin menebal menjadi kromatid, zigoten, pembentukan sinapsis pasangan kromosom, pakiten, diploten, terbentuknya kiasma pasangan kromosom yang menempel dan bertukar materi genetik pindah silang, dan diakinesis diikuti berpisahnya sentriol menuju ke kutub berlawanan dan pembentukan benang-benang spindle. Metafase 1 ditandai dengan pasangan kromosom berjajar di bidang pembelahan yang diatur oleh benang-benang spindle. Pada tahap ini, kromosom jelas terlihat. Anafase 1 ditandai dengan pasangan kromosom yang berpisah dan kromosom ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 1 ditandai dengan terbelahnya sel menjadi dua, dimulai dari pembentukan nukleus karyokinesis dan diikuti oleh pembelahan sitoplasma sitokinesis, sehingga menghasilkan dua sel anakan. Antara meiosis 1 dan meiosis 2 terdapat fase interkinesis. Setelah sel melalui fase interkinesis, sel selanjutnya melanjutkan pembelahan meiosis 2. Sama dengan meiosis 1, meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Meiosis 2 mirip dengan mitosis. Profase 2 ditandai dengan menghilangnya membran nukleus, penebalan kromatin menjadi kromosom, berpisahnya sentriol menuju ke kutub berlawanan, diikuti pembentukan benang-benang spindle. Metafase 2 ditandai dengan kromosom berjajar di bidang pembelahan yang diatur benang-benang spindle. Pada tahap ini, kromosom terlihat jelas. Anafase 2 ditandai dengan pasangan kromatid yang berpisah dan kromatid ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 2 ditandai dengan terbelahnya sel menjadi dua, dimulai dari pembelahan nukleus karyokinesis dan diikuti oleh pembelahan sitoplasma sitokinesis, sehingga akan menghasilkan 4 sel anakan. Hal ini dikarenakan di meiosis 1 tadi ada 2 sel anakan yang masing-masing membelah lagi menjadi 2 sel anakan.